البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, kemarin sudah kami barakallahu fikum perintahkan untuk menghafal salah satu pantun atau puisi yang sangat bagus dan juga maknanya pun juga bermanfaat. Tafadhal antum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Ayo. Ila al-haditsa wa ila al-fiqh fi ad-din. Naam. Al-ilmu ma kana fi qala hadatsana. Siwa Wa ma siwa daka waswasu syaitan. waswasu syayatini. Na'am barakallahu fiikum. Ewa, antum? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditsa wa illa al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala hadatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Na'am barakallahu fiikum. Ahsan. Ewa, antum mau nyoba? Ewa antum. Bismillah. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditsa wa illa al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala hadatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Na'am ahsan barakallahu fiikum. Tafadhal. Kullu ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditsa wa illa al-fiqh fi ad-din. Na'am. Al-ilmu ma kana fihi qala hadatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Na'am barakallahu fiikum. Tafadhal. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلى الحديث وإلى الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. Na'am barakallahu fiikum. Pantun ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syarah beliau terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi yang punya syarahnya atau bisa lihat di sana di pembukaan itu, di awal-awal beliau menukilkan pantun atau puisi yang sangat indah ini. Qulul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Semua ilmu selain dari Al-Qur'an itu menyibukkan. Illal haditsa wa illal fiqh fid din. Kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami masalah agama, itu enggak menyibukkan. Justru membuat orang itu senang dan tenang. Kemudian al-ilmu makana qala fihi haddatsana. Ilmu itu yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana dalam artian ilmu hadis. Nah, ada sanadnya. Wa ma siwa dzaka waswasu syayatini. Adapun selain itu hanya bisikan-bisikan setan. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu perdukunan, itu semua bisikan-bisikan setan semua itu. Oleh karena itu ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmu hadis, ilmu memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ilmu yang paling bermanfaat. Barakallahu fikum. Naam. Namun sebagaimana sebutkan para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, di dalam Syarh Sunnah beliau menyatakan, jadi ilmu itu bukan semata-mata yang dihafal atau banyaknya kitab yang di rumahnya. Kitabnya satu tumpuk, satu gudang, itu bukan itu. Pahamnya? Bukan pula yang banyaknya hafalan, tapi ilmu itu yang diamalkan. Hakikat ilmu itu seperti itu. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Na'am, wa'lam annal ilma laisa bi kasratir riwayah wala na'am bi kasratil kutub." Ini semakna ya, nanti bisa cek sendiri ya dalam Syarh Sunnah. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu bukanlah yang banyak periwayatannya, banyak hafalannya, bukan pula yang banyak kitabnya.
Wa innamal alimu man ittaba'al ilma was sunan, ini intinya. Seorang dikatakan alim berilmu itu yang mengikuti as-sunnah dan juga mengikuti ilmu itu sendiri. Maksudnya mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi pantun tadi sudah kami sebutkan. Pantun yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Semua ilmu selain Al-Qur'an dan ilmu hadis adalah ilmu yang menyibukkan. Oleh karena itu pelajarilah ilmu yang hakiki, yang inti, yang bisa menyelamatkan. Barakallahu fikum, pencarinya yaitu ilmu Al-Qur'an dan as-sunnah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Paham? Datang saja, datang bermajelis ilmu Al-Quran wa Sunnah, faham atau belum faham, yang semoga barakallahu fikum di waktu yang akan datang dipahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahala. Kemudian juga dijamin apa tadi? Dimudahkan pintu menuju surga. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani wa azakumullah, itu yang kemarin kita ambil. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wa asbahullah wa fi akhiri qala. Ini masih menjelaskan mengenai apa? Barakallahu fikum, atau sebelumnya. Faslu fi bayani tauhidil ma'rifah wal isbat. Perhatikan ya. Pasal di dalam menjelaskan mengenai tauhid al-ma'rifah wal isbat. Tauhid al-ma'rifah itu tauhid yang sifatnya mengenal atau mengetahui, wal isbat menetapkan. Ini tauhid apa namanya? Tauhid apa? Asma wa sifat. Paham ya? Asma wa sifat. Adapun tauhid yang pertama tauhid al-uluhiyah, yang kedua tauhid ar-rububiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Namun tauhid yang paling inti tauhid apa? Ali, di antara tauhid tiga ini yang paling inti tauhid apa? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang paling inti dan harus itu yang tauhid apa? Belum? Antum? Tauhid apa? Belum juga? Antum? Rububiyah? Ar-rububiyah? Bukan. Asma wa sifat. Jangan diurutkan, nanti ketemu. Paham ya? Tauhid al-uluhiyah. Itu tauhid yang inti. Jadi inti yang barakallahu fikum paling dasar, yang paling pokok tauhid uluhiyah ini sendiri. Kenapa? Karena para nabi ketika mereka mendakwahkan tauhid ini mereka diserang, dimusuhi, dan bahkan mau dibunuh. Sebabnya karena mendakwahkan tauhid uluhiyah ini. Tauhid uluhiyah itu kan mengajak manusia untuk mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Orang-orang kufar Quraisy enggak mau. Orang-orang kufar enggak mau, pengennya mereka itu menyembah terkadang berhala, terkadang ini, terkadang itu, pengennya tuh ilah itu banyak gitu loh. Sehingga ketika didakwahkan tauhid untuk menjadikan ilah itu hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mau. Marah, murka, dan mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tauhid yang paling inti adalah tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah itu hampir dikatakan orang kufar pun juga meyakininya. Iblis pun mengakuinya, tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu kan tauhid berkaitan masalah apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menghidupkan manusia? Allah. Nah, tapi mereka dalam keadaan meyakini seperti ini menyembah berhala, menyembah bebatuan, menyembah kuburan. Berarti dianggap enggak tauhidnya? Tidak. Jadi yang bisa memasukkan seseorang dalam keislaman itu tauhid al-uluhiyah. Adapun ar-rububiyah semata belum bisa. Karena mereka meyakini Allah Ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tapi nyembahnya siapa? Nyembah berhala. Paham ya? Sehingga yang dituntut, yang diharuskan tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Na'am barakallahu fikum. Definisinya sudah kita lewati satu persatu. Na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala sudah kita hafal semuanya. Berikutnya, wa fi akhiri qol, dan di dalam akhirannya, maksudnya penyebutan tersebut berkata, maksudnya ini Al-Imam Al-Hakami ya, kemarin sambungan dari sebelumnya itu ya. Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami, wa kullu ma lahu minas sifati asbataha fi muhkamil ayati aw sahha fi ma qalahu ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu numirruha sarihatan kama atat ma'tiqadina lima lahu tadat min ghairi tahrifin wala ta'tili wa ghairi takyifin wala tamtsili bal qauluna qaulu a'immatil huda tuba liman bihadihim qad ihtada. Ini barakallahu fikum
pantun atau puisi yang sangat indah ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami. Nah, barakallahu fikum, dalam kitab beliau Sulamul Usul ila Ilmil Usul. Nah, barakallahu fikum, jadi pantun ini maknanya bagus, kita lihat. Wa kullu ma lahu minas sifati, dan seluruh apa yang memang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat, asbataha fi muhkamil ayati. Yang telah ditetapkan di dalam apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, aw sahha fi ma qalahu ar-rasul, atau yang telah benar diucapkan oleh Rasulullah, maksudnya semua sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam As-Sunnah maksudnya, fa haqquhu taslimu wal qabulu, maka yang wajib menerima dan pasrah. Enggak ada istilahnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Masa sih yang turun itu siapa? Bukan Allah katanya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Paham ya? Kita yakini yang turun benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Paham ya? Memberikan 3 jaminan yang sangat luar biasa apa? 1, barang siapa yang berdoa akan dikabulkan. 2, barang siapa yang meminta akan diberi. 3, barang siapa yang minta ampun akan diampuni. 3 jaminan yang sepertiga malam terakhir. Jangan terluputkan. Bangun malam barakallahu fikum, selimut disingkap ketika sudah saatnya. Paham ya? Karena tidur itu memang nikmat, namun di waktu-waktu tersebut ada kenikmatan yang lebih nikmat, yaitu bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nah, barakallahu fikum, mungkin jam 3 malam atau setengah 4 malam masih masuk. Paham ya? Yang jelas jangan sampai kita malas-malasan barakallahu fikum, karena yang namanya salat malam itu memang berat sekali bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Tapi ringan sebenarnya bagi orang-orang yang mengupayakan. Nah, jadi berupaya semaksimal mungkin barakallahu fikum, qiyamul lail, salat malam, adzan dikumandangkan, adzan pertama, setelah adzan jangan tidur lagi. Insyaallah ya. Setelah adzan wudu, bismillah, bangun. Yang tidur dibangunkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kecuali sakit, capek, itu lain lagi urusannya ya. Tapi jangan banyak alasan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang jelas diupayakan. Apalagi para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Imam Ahmad suatu ketika pernah ditanya, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, beliau ditanya tentang wahai Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah ya. Bagaimana pendapatmu mengenai seorang yang dia itu enggak pernah qiyamul lail? Nah, enggak pernah salat malam, kata beliau, rajulun su', lelaki yang jelek. Dalam artian tuh kok mau dia itu kok rela, ridho enggak bangun malam salat itu loh. Kenapa enggak mau lakukan qiyamul lail? Padahal perkara yang bisa dikatakan ringan. Kan ada 2 cara. Cara pertama, kalau seandainya dia khawatir enggak bisa bangun malam, boleh diawalkan sebelum tidur salat. Nah, barakallahu fikum, qiyamul lail. Ditutup dengan witir paling sedikit 1 rakaat. Nah, tapi kalau dia itu berkeinginan kuat dan mampu bangun malam, itu yang paling afdal, salatnya disaksikan oleh para malaikat sepertiga malam terakhir. Bangun di akhir malam. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, diupayakan. Nah, yang misalkan sudah berkeluarga di rumah, dibangunkan rumah itu, dihidupkan. Nah, bangun, istri dibangunkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, alarm dipasang. Nah, masang alarm jangan di dekatnya, agak jauh dikit. Karena kalau dekatnya nanti kalau bunyi dimatikan biasanya. Paham ya? Allahul musta'an, ini sudah pengalaman ya, dalam arti pengalaman kebanyakan orang seperti itu. Benar kan? Ayo mana barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi yang namanya qiyamul lail barakallahu fikum jangan sampai ditinggalkan. Nah, karena hukumnya sunnah muakkadah. Rasulullah itu ketika safar dan juga ketika mukim, 2 salat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, 2 rakaat sebelum subuh dan qiyamul lail. Karena hukumnya sunnah muakkadah, 2 rakaat sebelum subuh dan qiyamul lail hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau enggak ada udzur yang syar'i, upayakan kita melakukannya. Bukan wajib ya, sunnah muakkadah. Oleh karena itu Rasulullah ketika safar dan ketika mukim melakukannya. 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan rentetan mulai sepertiga malam terakhir. Kemudian setelah itu nanti 2 rakaat sebelum subuh. Salat subuh sendiri ada keutamaan tersendiri kan itu. Nah, barakallahu fikum, yang jelas itu semuanya memberikan motivasi pada diri kita agar tidak bermalas-malasan. Nah, tambah lagi pagi hari setelah subuh itu barokahnya luar biasa. Paham ya? Karena berkat doanya Rasulullah di antaranya. Dalam hadisnya Sakhr bin Wada' radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Waktu pagi hari antum perhatikan, burung pergi mencari makanan.
Burung walet itu yang di sarangnya itu, kalau nggak ada keperluan pergi dia. Paham ya? Keperluan mungkin lagi angkrem atau istilahnya lagi di situ gitu ya. Naam, yang jelas antum perhatikan baik-baik, pergi pagi hari. Mencari apa? Mencari makanan. Jadi memang waktu pagi hari diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada istilahnya udzur yang syar'i, jangan dipakai untuk tidur. Paham ya? Tidur itu ada waktunya. Paham ya? Kecuali sakit, kecuali memang dalam artian ada udzur yang syar'i, enggak masalah. Tapi kalau enggak ada udzur yang syar'i, bangun. Pagi hari itulah berkahnya. Antum perhatikan, ketika antum menghafal Al-Qur'an di waktu pagi hari, setelah subuh sama malam hari, cepat mana kira-kira? Pagi hari kan? Pagi hari. Pikiran tuh masih bisa dikatakan fresh, ya enggak? Tapi kalau udah malam hari udah pusing, capek, ngafal pun sudah sampai bawah, balik ke atas lagi, bawah, balik ke atas lagi, ujung-ujungnya enggak hafal. Allah musta'an, seperti itu. Yang jelas, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, ini sekedar sambungan faedah bahwasanya semua yang datang dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wajib kita menerima dan juga pasrah. Dalam artian tidak mengubah-ubah maknanya dan juga menolak kandungan isinya. Numirruha sharihatan kama atat. Artinya kita memperlakukan na'am secara terang-terangan sebagaimana datangnya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya benar-benar Allah Ta'ala yang turun gitu loh. Enggak usah dibayangkan kemana-mana. Masa sih. Itu pikiran yang apa? Yang mengandung unsur bisikan syaitan yang terkutuk, harus dihilangkan itu. Paham ya? Harus kita yakini barakallahu fikum. Na'am. Ma'atiqadina lima lahuqtadat. Maksudnya bersamaan kita meyakini bahwasannya di dalam kandungan nama tersebut ada sesuatu keharusan, yaitu sifat. Karena setiap nama diambil di dalamnya apa? Sifat. Ar-Rahman nama atau sifat? Ar-Rahman nama atau sifat? Sifat. Allahul musta'an. Nama atau sifat Abu Naufal? Sifatnya apa? Itu bahasa Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Ar-Rahman nama atau sifat? Nama, sudah benar. Ar-Rahim nama atau sifat? Nama. Di dalam Ar-Rahman, di dalam Ar-Rahim terkandung sifat. Sifatnya apa? Apa sifatnya? Ar-Rahmah. Paham ya? Zat yang menyayangi, zat yang mengasihi. Paham ya? Kalau Rahman, rahmatnya luas, mencakup semuanya. Orang kafir juga dapat, orang muslim, mukmin juga dapat. Ar-Rahim khusus untuk orang-orang mukminin. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Al-Hayyu. Al-Hayyu zat yang maha hidup. Al-Hayyu nama atau sifat? Nama. Sifatnya apa yang terkandung dalam Al-Hayyu itu? Sifatnya apa? Apa? Belum ya, nanti insyaallah kita akan lewati nanti. Sifatnya hayatun, kehidupan. Jadi di dalam nama itu ada sifat dari situ ya. Jadi jangan sampai kita menghilangkan enam sifat yang terkandung pada nama tersebut. Kan sudah kita lewati kaidahnya kan? Nam kullu ismin yu'khad minhu sifah wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti diambil di dalamnya sifat. Tapi tidak setiap sifat mengandung nama gitu loh. Karena di dalam menetapkan nama tauqifiyah. Nah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas akal. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Min ghairi tahrifin wala ta'tili. Tanpa kita mengubah makna, tanpa kita menolak makna tersebut. Jangan diubah maknanya. Tangan ya tangan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan. Apa makna tangan? Apa maknanya tangan? Apa makna tangan? Allah Ta'ala punya tangan enggak? Maknanya apa? Sudah tak ingatan berkali-kali loh ini cara jawabnya. 6 tangan yang hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih bentuknya? Wallahu alam, itu jawabannya gitu. Jadi kalau tanya tangan maknanya apa, harus menetapkan maknanya. Kalau enggak menetapkan maknanya nanti terjatuh dalam pemikiran sesat, yaitu al-mufawwidhah. Al-mufawwidhah itu kelompok sesat, meniadakan makna. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallahu alam, langsung itu. Paham ya? Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Yang ditiadakan itu nah barakallahu fikum kaifiyahnya. Maknanya tetap ada. Allahul musta'an. Nah barakallahu fikum. Insyaallah paham soalnya ya. Jadi tahrif enggak boleh, mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil, namanya tahrif, itu haram hukumnya. Adapun mengubah makna dari zahir lafadznya dengan dalil boleh enggak? Apa namanya? Tafsir. Paham ya? Tafsir. Boleh? Nah barakallahu fikum. Naam. Karena ta'wil ini kembali ke ta'wil. Ta'wil terbagi menjadi dua.
takwil yang terpuji, takwil yang tercela. Takwil yang terpuji yang maknanya tafsir. Tafsir Al-Qur'an terpuji enggak? Naam. Takwil yang tercela yang maknanya tahrif ini. Mengubah makna dari zahir lafadznya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, itu bukan Allah yang turun, malaikatnya katanya. Diubah gitu. Keliru enggak? Keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat wa ghairi takyifin wala tamtsili. Enggak boleh mentakyif. Bagaimana sih turunnya? Bentuknya kayak apa sih? Enggak usah tanya, enggak usah banyak tanya udah. Yakini saja Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, memberikan 3 jaminan, sudah selesai. Siapa yang turun? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam, selesai. Itu jawaban yang tepat ya. Karena Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, seorang imam enggak sembarangan, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau ditanya, kaifal istiwa? Ditanya mengenai al-istiwa. Nah, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu sudah diketahui maknanya. Maknanya sudah diketahui sesuai yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal kaifu majhul. Bagaimananya itu kita enggak tahu. Kita enggak tahu karena enggak dikabarkan kepada kita juga. Bagaimana? Paham ya? Yang penting apa kata beliau? Al-imanu bihi wajibun. Mengimani Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya wajib. Wa su'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang masalah itu bid'ah. Enggak usah banyak tanya sudah. Paham ya? Zaman para sahabat dulu enggak pernah yang namanya dinukilkan mereka banyak bertanya seperti itu. Kalau masalah asma wa sifat, sami'na wa ta'na. Enggak pernah ketika Rasulullah membacakan hadis itu. Misalkan Rasulullah mengatakan yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatul hina yabqa thuluthul lail al-akhir ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya, sepertiga malam terakhir. Enggak ada Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, yang turun itu siapa?" Pernah enggak? Enggak pernah. Umar juga enggak pernah tanya, "Ya Rasulullah, jangan-jangan yang turun itu malaikatnya?" Enggak pernah. Mereka sami'na wa ata'na, ikuti jejak mereka. Jangan seperti orang-orang Asy'ariyah, orang-orang barakallahu fikum, Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Allahu musta'an. Wala tamtsili, dan jangan menyerupakan dengan makhluk. Hati-hati ya. Di dalam menetapkan asma wa sifat tidak boleh kita di benak kita pertama kali jangan sekali-kali menyerupakan. Kalau sudah menyerupakan keliru. Paham ya? Kalau sudah menyerupakan apa? Keliru, karena ujung-ujungnya kalau menyerupakan akhirnya apa? Menghilangkan. Wah, enggak usah netapkan aja lah. Lah kenapa? Lah nanti kalau kita netapkan Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Nah, itu karena pikiran dan netapkan sama gitu loh. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya tangan. Kita juga punya tangan nih, berarti sama. Nah, akhirnya apa? Gara-gara dia menyamakan, wah kalau gitu enggak usah aja lah, Allah Ta'ala enggak punya tangan. Itu ujung-ujungnya nanti. Oleh karena itu bersihkan dulu pikiran kita di dalam menetapkan asma sifat, jangan terlalu berdalam-dalaman. Berdalam-dalaman itu maksudnya mencari perkara yang tidak pernah dicari para salaf. Yakin punya tangan, selesai urusan. Paham ya? Karena kalau antum berdalam-dalaman pusing kepala. Paham ya? Akhirnya ujung-ujungnya tadi itu. Allahul musta'an. Naam. Seringnya yang berdalam-dalaman masalah ini siapa seringnya? Orang-orang ahlu kalam. Ahlu kalam, ahlu filsafat. Bagus enggak itu ilmu kalam? Enggak bagus ya. Ilmu filsafat juga enggak bagus. Itu berdalam-dalaman mereka nanti banyak cara. Yang jelas bagaimana caranya ujung-ujungnya enggak menetapkan. Allahul musta'an. Yang terakhir barakallahu fikum, bal qauluna qaulu a'immatil huda. Bahkan ucapan kami, ucapan kita adalah ucapan para a'immah, para imam, barakallahu fikum, yang berada di atas petunjuk. Tuba liman bihadihim qad ihtada. Beruntunglah bagi orang yang dia menempuh atau barakallahu fikum menempuh petunjuk atau jalan mereka. Apa maksudnya ya? Maksudnya beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang meniti jejaknya para salaf. Paham ya? Karena orang yang meniti jejaknya para salaf itu orang yang bahagia. Orang yang bahagia sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf." Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Paham ya? Fasta'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Sudah tercatat situ? Sudah. Nanti catat, nanti dihafal ini ya. Ini yang dihafal ini aja. Nah, barakallahu fikum. Fasta'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf
wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Nah, barakallahu fikum. Ana ulangi ya, nanti gampang nanti insyaallah. Nah, tanya yang sudah tercatat nanti ya. Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhkan diri dari perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan, perkara bid'ah maksudnya. Nah, barakallahu fikum, itu yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah subhanahu wa taala, karena Allah subhanahu wa taala lah yang bisa memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita pun diberikan keistiqomahan. Semoga istiqomah selalu sampai akhir hayat kita atau ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.